tanding nih bareng Haris nih yang dimana dia datang ke Indonesia untuk tour dan ini albumnya. Dia sekarang udah fokus untuk lagu-lagu religi, terutama Islam. Mungkin seperti apa tadi permainannya? Jujur awal aku biarin, terus ketika dia main ternyata dia bisa main, aku langsung teriak sama tim, dia bisa main gitu, fokus gitu. Terus ternyata ya dia dari akademi Chelsea ya di England, jadi ya terus aku berapa kali body charge sama dia kuat, terus sentuhannya, skillnya, paling penting ini sih dia fighter, dia daya juangnya nggak mau kalahnya luar biasa gitu. Jadi terus dia bagus juga mentalitinya. Jadi tadi aku beberapa bawa bola, dia mulai sideward, easy katanya gitu. Karena kita ketemu terus kan, fight terus gitu. Jadi ya keren lah, termasuk keren, bagus ya. Marwah FC juga keren nih, bisa main sama Haris juga nih. Atau mungkin seperti apa nih? Haris beruntung sih bisa main sama Marwah FC. Iya, alhamdulillah. Tadi aja Haris banyak minta foto sama Aswin, sama yang lainnya. Ini harus di-shoot ini untuk Aswin. Tadi sempat bagi-bagi berkah juga tuh. Iya. Dia seperti apa? Tadi dibilang, ini paling sama dia dolar nggak berasa, tapi ketika dibilang apa 2 million, oke, come on, fight, wow, dia seneng dia, jadi bagus dia. 2 miliar rupiah ya tadi. iya dia bagus, keren lah gitu, memang anak jalanan juga dia kayaknya. Oke Papi, kita minta perspektif Papi dong menanggapi soal kasus Nikita Mirzani ini yang dimana banyak publik juga menilai bahwa ada kejanggalan hukum yang terjadi dalam kasus ini. Mungkin Papi menyikapinya seperti apa Papi? Apa ya teman-teman semuanya, kebetulan aku pernah merasakan huru hara dalam dunia skincare ya, menang jadi debu, kalah jadi arang, benar-benar kacau lah gitu. Jadi bahkan aku melihat hal-hal begini tuh trauma. Terus harapannya ya teman-teman ya, para pengusaha kita kan mau Indonesia maju ya gitu, nggak ada pilihan lain. Ya kita dulu juga dijajah karena faktor adu domba sih. Dulu kita kan dijajah faktor adu domba. Artinya gampang banget nih sebenarnya kita terpecah belah. Untuk itu marilah kita para pengusaha harusnya bisa solid. Misal kayak saya punya teman-teman orang Tionghoa kan. Orang Tionghoa itu dia walaupun minoritas, mereka itu solid gitu loh. Mereka itu saling support satu sama lain, pedagang yang lain. Bahkan mereka itu buka konsorsium, asosiasi gitu sih. Karena aku partnernya hampir semua orang Tionghoa ya gitu. Dan konsorsium aku juga Tionghoa. Jadi ya seperti itulah yang benar. Harusnya kita kejar ilmu sampai negeri China kan. Dimana Cina juga sekarang kan di dunia secara ekonomi dan sebagainya. Itu tadi sih prinsipnya, kalah jadi arang, menang jadi debu, sama aja deh. Pokoknya peperangan ini, huru hara ini akan merugikan kedua belah pihak. Apalagi sampai ada yang terzolimi kan. Apalagi sampai masuk sel, penjara, itu yang gak enak lah. Ya harus diambil hak kebebasannya. Apalagi kan Nikmir punya anak yang tanggung jawab terhadap anak, terhadap keluarga dan sebagainya. Aku selalu berdoa sih yang terbaik sama semua rekan-rekan gitu. Kebetulan kan aku partner bisnis juga sama Dr. Oki di Depsex Bening gitu. Ya itu sih harapannya, jadi sama-sama maju. Karena dengan huru hara ini malah produk asing kan yang menguasain pasar di Indonesia gitu. Karena pada dasarnya orang Indonesia ini konsumtif, apalagi masalah skincare. Jadi pasarnya terus bergerak, terus tumbuh. Tapi kita gontok-gontokan sebagai pengusaha lokal. Karena kalau kita aslinya saling support, saling tidak menjatuhkan kan baik. Bisa jadi lebih banyak bantu sesama atau apa jika semuanya sukses kan gitu sih. Jadi harapan aku untuk kasus ini gimana ya? Udah berusaha sih sebaik mungkin hanya mendoakan. Cuman berseliweran kan selalu di ini. Kadang ada beberapa juga di tag atau gimana. Pasti doain yang terbaik sih buat semuanya, karena aku itu kalau dibilang udah alumni lah hal-hal yang seperti ini, dan cukup lama loh, bertahun-tahun. Capek banget, bener-bener capek gitu. Sebagai pelaku usaha mungkin punya kekhawatiran tersendiri nggak sih dengan kasus-kasus seperti ini, akan berpengaruh juga pada usaha-usaha yang sedang mungkin dijalani sama Papi, dan seperti tadi Papi bilang bahwa takut akan kurangnya investasi yang akan terjadi. Ya itu salah satunya. Lalu berikutnya ya ini ya, trust issue, di mana customer jadi makin sering parno terhadap produk lokal. Terus kita mau gimana mendorong UMKM, terus nanti makin buat pesimis anak bangsa yang pingin maju dan berkembang, ketika dia tahu setiap berkembang dihajar, setiap maju dihajar, setiap maju dihajar. Jadi bingung. Jadi harusnya kita bisa menginspirasi kan agar banyak calon. Karena kalau kita mau jadi negara sukses itu minimal banget 5%
menjadi pengusaha dari jumlah penduduk kita yang hampir 300 juta, sedangkan ini baru 0,2% pengusaha kita gitu loh. Itu pun banyak yang cindo daripada pribumi gitu. Jadi ayolah, apalagi di hari Agustus kan kemerdekaan, semoga merdeka buat Nikmirnya, merdeka tadi dia kan saat ini terbelenggu ya gitu ya, aku udah ngalamin lah.